Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Sultan Sejahrir mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ia segera menemui Soekarno dan Hatta, yang baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, setelah bertemu dengan Marsekal Terauchi, pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara. Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Soekarno dan Hatta. Sejahrir meminta agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menghiraukan janji Jepang. Namun, Soekarno dan Hatta masih ragu-ragu dan ingin menunggu kepastian dari Jepang. Mereka juga merasa bertanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menyusun dasar-dasar negara Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, golongan muda yang terdiri dari Khairul Saleh, Wikana, Sukarni, Asmara Hadi, Subadio Sastro Satomo, Sajuti Melik, dan lain-lain mengadakan rapat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Rumah Soekarno. Mereka mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI, yang dianggap sebagai boneka Jepang. Mereka juga merencanakan untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang dengan bantuan peta pembela tanah air pasukan sukarelawan yang dibentuk oleh Jepang. Namun, rencana golongan muda tidak berhasil karena tidak semua anggota peta mendukungnya. Selain itu, Soekarno dan Hatta tetap bersikeras untuk menunggu janji Jepang. Golongan muda kemudian memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta pada dini hari tanggal 16 Agustus tahun 1945. Mereka membawa kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok, Karawang, tempat yang sudah dikuasai oleh peta. Di Rengas Dengklok, golongan muda terus membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera. Mereka juga menyusun naskah proklamasi bersama-sama dengan bantuan Ahmad Subarjo, anggota PPKI yang ikut diculik. Setelah melalui perdebatan sengit, akhirnya Soekarno dan Hatta menyetujui usulan golongan muda dan menyempurnakan naskah proklamasi di Rengas Dengklok.